Fun juga kan. Fun juga demen banget pakai Betul. Kagura, tapi karena ini Macha juga jago. deny pick diambil sama Onyx Zenith. Dan kita bakal melihat dari si Spartan Victory saat ini mereka sambil berdoa mereka sudah nge-pick juga dari Selena dan juga Hayabusa nih. Selena bertemu Kagura memang merupakan bukan option yang baik ya. Kayak ketika memang Abyssal Arrow-nya tuh connect, otomatis dia bisa kabur dengan Rush Umbrella. Tapi ingat di sini ada Hayabusa dan juga ada Clint yang bakal memberikan mimpi buruk kalau memang sampai dibiarkan terlepas. But one last hero dari Onyx Zenith jatuh di tangan Ruby yang bagus banget. Karena memang dengan Don't Run Wolf E, Amo Bandit, dia bakal bisa menghentikan 4 hero dari Saint Spartan Victory karena memang dia berjarak dekat. Ya kan? Lah ya kita bisa bilang ya. Karena Selena sendiri walaupun dia range-nya juga paling cuman dari Abyssal Arrow sampai Abyssal Trap yang ibaratnya ya dia narok trap gitu kan. Tapi sisa lebihnya kalau dia udah jadi Abyss mode gitu kan, ya dia bakalan jadi milih-milih juga harus maju gitu loh. Dengan kehadiran dari Ruby sendiri, ini bisa jadi pematah dari combo yang mungkin bisa dijalankan sama teman-teman dari Saint Spartan Victory. Tapi nggak menutup kemungkinan juga dari pick off-nya dengan adanya Selena, Hayabusa, Matilda ini bakalan kenceng banget sih. Bakalan kenceng banget. Visionnya bakalan luas. Dan dia nanti untuk Hayabusanya juga bakalan lebih enak. Apalagi kalau misalnya dirusuhin di awal nih buat Pakitonya dari seorang Clara. Ya Hayabusanya bakalan bisa jungle lebih cepat. Dan hopefully malah bisa mendapatkan pick off lebih dulu dengan mendapatkan shadow kill-nya. Oke, tapi buat teman-teman di rumah ya, kita langsung masuk aja ke match yang pertama, Saint Spartan Victory versus Onyx Zenith. Dan buat kalian yang benci spoiler club, kalian bisa langsung nonton di Buya karena kalian bisa dapat delay lebih cepat 5 menit dibandingkan di YouTube dan juga bisa dapetin Diamond Diet gratis. Karena kenapa? Gak nonton, gak dapet Diamond, gak Buya. Dan kalau kita lihat juga nih teman-teman, jangan lupa untuk kalian bermain dengan menggunakan aplikasi Lita karena Lita teman mabar kamu setiap saat. Well, di area mid lane, ternyata Little Wonder masih bisa diamankan oleh Pitberry, tapi arrow-nya connect dari seorang Van. Walaupun Mei masih santai-santai aja karena itu rame banget. Kalau sampai Van masuk, maka Van-nya sih bisa dipanis. Betul, dan kalau kita lihat juga ternyata pertarungan abad di atas antara Crunchy dengan seorang Bulat. Ya, so far sih yang agak sedikit terbuli lebih ke arah Crunchy ya. Karena Bulat sendiri juga dia memang bisa memberikan pressure. Apalagi kan Tabus itu kan walaupun dia fighter, dia masih punya range dengan Molten Side-nya. Dan apalagi kan kalau pasifnya aktif kan dari Molten Side itu sendiri juga bakal memberikan true damage perlahan tapi pasti gitu. Benar ngebakar ke arah lawannya. Dan di sini Xiaoyi pun dengan Matildanya mulai mencoba untuk bermain sedikit agresif nih ya Virgia. Jadi dia maju-maju aja untuk kasih informasi ke arah temannya. Tapi Alin di arah mid lane tadi, Seimei Umbrella udah mulai dilemparkan dan Van di sini terlihat sedikit kesulitan. Apalagi dia di depan sana langsung diajar dengan Shadow Kiru menuju ke arah Mei. Tapi Pinberry masih belum bisa men-take down dan sehingga dia pun harus mundur ke arah belakang. Tapi nggak apa-apa, seenggaknya itu udah maksa Mei untuk pulang. Tapi kalau misalnya Shelly-nya ikut di begini juga, malah jadi rugi. Oh, bahkan Alin, Kagura, aliran lamp shot nyaris saja mendapatkan ke arah seorang Shelly. Tuh tadi kalau Shelly nggak pintar-pintar jaga jarak sih, aduh, bisa langsung diajar. Kalau dia lebih jauh lagi tuh bahaya. Karena makin jauh makin sakit kalau flash shot. But now kita lihat Onyx Zenith, mereka langsung coba engage ke area Turtle dan berhasil langsung diamankan. Karena memang keuntungan menggunakan fighter sebagai jungler tuh adalah bisa lebih objektif Turtle di early game. Benar, karena dia juga bakalan lebih sustain juga kan ketimbang daripada yang lain. Tapi kalau kita ngelihat juga nih untuk Machanya sendiri, dia benar-benar sneaky banget. Dan Kelly juga kayaknya dia nggak begitu merhatiin. Dia baru mulai peka sekarang, baru mulai sadar ketika Mei-nya sudah mulai datang. Dia baru mulai cari Machanya mana, kok nggak kelihatan. Tapi ternyata Shelly juga ikut datang untuk membantu melihat adanya seorang Mei di area bottom lane. Sudah mulai tercicil setengah darah, tapi so far so good, masih cukup aman. Ada kelar juga sedikit menampakkan diri. Harusnya ini udah jadi info untuk teman-teman dari Saint Spartan Victory. Karena memang speciality dari Saint Spartan adalah bermain agresif di early game. Ini terbukti dari goldnya yang sedikit dipipit lah ya, nggak beda jauh. Walaupun sekarang saling kejar-kejaran dari kedua tim ini. Betul. Belum ada poin kill yang terjadi dari Saint Spartan Victory, but dari segi objectivity harusnya Saint Spartan Victory bisa lebih unggul. Tapi ini di Imo Fan dan sudah mulai kita akan menuju ke arah Chelly. Crunchy pun mulai datang dengan falling star moon-nya, limpahin ke arah Chelly dari 12 karat dan first blood pun terjadi. Alin dapat poin killnya. Ini dia ratu kill steal dari Onyx Zenith sudah mulai bakal menunjukkan taringnya kembali, bahkan 4 lawan 1 harusnya untuk seorang Bulat nggak bisa selamat. Double kill ya bahkan buat Alin. Ini kerugian banget sih karena tadi dia terlalu sendiri dan Selinanya juga harus fokus clear lane.
That's why Selena sekarang lebih populer digunakan sebagai roamer. Karena kenapa? Kalau roamer tuh nggak perlu mikirin kayak wave gue nih masuk atau enggak. Betul. Tugas clear lane ada di area mid, tapi lelenya connect menuju ke arah Crunchy. Mencoba untuk dicakar-cakar oleh seorang Pat, tapi dibalikin. Dengan Polistar darahnya sisa setengah dari Crunchy, bahkan gak takut untuk maju ada di depan. Iya, karena dia tahu seberapa besar damage dari seorang fan sendiri, apalagi ini masih early game dan dia baru kena Abyssal Arrow aja, dia masih cukup sustain kok. Dan tadi dia juga Falling Star Moon, plus dia dapat Blood Moon Shield-nya, jadi dia nyerap shield-nya juga lumayan untuk jadi tahan badannya gitu. Tekan Chelly yang mencoba bermap Movanda tadi nggak connect untungnya dari seorang Mei, membuat Chelly-nya di sini tidak tertarik dan langsung menjaga posisinya kembali dengan Soul Bloom. Nyicil-nyicil aja untuk open map. Meanwhile, the top lane bulat coba untuk menggunakan Inferno-nya. Molten Sun juga dilemparkan menuju ke arah Clar. Tapi Crunchy di sini juga masih terlalu tebal menjaga jaraknya. Lelenya masih belum connect, malah ternyata bulat yang harus tumbang. Circling Eagle mulai digunakan menuju ke arah Crunchy, tapi Finberry harus menjaga jaraknya kembali karena itu akan terlalu berbahaya. Polistar Moon dihindari oleh flick out dari seorang Chelly. Iya, tapi ini enak banget harusnya ke arah teman-teman dari Spartan Victory untuk jangka waktu panjang karena mereka berhasil men-take down Clar. Dan yang nge-take down adalah seorang Finberry, tapi tidak baiknya adalah teman-teman dari Onyx Zenith benar-benar kayak ya udah lu take down, gak apa-apa, kita masih bisa kontrol minionnya, kita masih bisa memberikan pressure lebih banyak, apalagi dengan adanya Kagura yang range juga lebih jauh dan bisa jaga jarak, ini lebih enak lagi. Tapi dari Finberry-nya tadi langsung menjaga jarak nih karena ngelihat ada Clar di area Turtle di mana mereka juga kayaknya belum bisa untuk ke Turtle, dan malah ini bakal menjadi kesempatan bagi Onyx Zenith karena setup mereka terlihat lebih rapi. 4 hero bahkan Crunchy langsung ke zoning out dan Chelly mencoba untuk masuk ke depan, tapi Finberry-nya langsung masuk dengan Shadow Hero mencoba mengajar, dan akhirnya Mei pun tumbang. Knock out strike dari seorang Clar sakit banget, tapi Finberry masih bisa pulang dengan kuat Shadow-nya sehingga dia masih selamat walaupun Chelly harus tumbang. Finberry mulai dilepaskan dari seorang Gami sehingga Finberry-nya pun langsung sakit, ter-take down, dilempar kenangan mantan, hutang, dan juga beban hidup. Iya, diam-diam di bottom lane, bergerak dapetin jungle. Itulah dia tadi Gami yang benar-benar menggunakan part memorinya dengan sangat maksimal ya, Kolius. Karena dia udah nge-lock, apalagi buat Hayabusa juga. Jadi kayak mau dia kabur kemanapun, sekali udah nge-lock, bakalan langsung kekejar. Dan tadi emang takedown yang cukup manis, tapi di area bottom lane juga Gami udah bakalan menjadi incaran lagi. Mulai dilepaskan, Tornado Member juga udah mulai dikeluarkan dari 3-1 badan terakhir. Apakah dia bakal selamat? Ternyata yes, masih bisa karena masih punya flicker. Sedangkan Clar, ini dia Chelly yang mau masuk ke rumput, ternyata ketahuan sama Clar di knock out strike walaupun dari Chelly sepertinya sudah mulai sustain sehingga dia belum dapat tertekan, tapi ini overtime juga boleh dilepaskan sama Vandal menuju ke arah Chelly. Masa tadi langsung mundur karena belakang Chelly jadi flame shot dan unstoppable, bahkan didapatkan oleh seorang Alin. Ini bakal bahaya banget, apalagi Kagura adalah hero yang mengerikan di middle to late game dan dia berhasil mendapatkan 5 poin kill-nya. Tapi Finberry dengan kuat Shadow berusaha untuk menghalangi, dengan Shadow Kiro juga menuju ke arah Alin. Minionnya udah mulai sedikit banget, tapi sepertinya Taran berhasil didapatkan oleh Onyx Zenith. Oh my god, itu sebenarnya aku tahu maksud dari Finberry adalah dia mau clear dari minion wave-nya, tapi memang Alinnya juga sengaja untuk nahanin badan di depan, dan karena kebagi sama minion juga jadinya nggak sakit, dia berani, dan masih ada 2 temennya yang nemenin juga, tadi ada Clar, ada Mei, so that's why dia benar-benar berani untuk nebein, jadi makanya mereka tadi masih bisa mendapatkan target yang ada di arah batu lane. Vanda ternyata kedua hero dan langsung tertumbangkan begitu saja. Matcha dan Chelly harus menjadi korban keganasan Onyx Zenith yang bermain dengan meta solidnya. Meanwhile the top lane di sini bulat yang mencoba mengajar ke area Tara, tapi sepertinya dia langsung disandwich begitu saja dengan Gami dan juga Clar. Apakah dia bakal dihajar? Dan yes, dia pun tumbang. Bulat tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Wah, ini benar-benar sih dari teman-teman Onyx Zenith, mereka udah pegang flow dari permainannya. Buat teman-teman dari Spartan Victory, mereka harus cari cara untuk nge-break tempo yang lagi dibikin banget sama teman-teman dari Onyx Zenith. Tapi di arah top lane juga sepertinya outer top turret akan menjadi milik dari teman-teman Onyx Zenith. Sementara di mid lane sudah mulai terkenal lelenya dari seorang Mei, tapi malah dibalikin. Fatnya ikut terpick off oleh seorang Alin. 6-0-3. Itulah dia ratu kill steal dari Onyx Zenith dengan payung-payungnya ya. Dengan payung-payungnya langsung diajar begitu saja sih. Dan ini benar-benar mengerikan karena Alin ini itemnya pasti udah sakit banget gitu. Sedangkan Chelly di sini yang harus nge-zoning out aja ya mundur sedikit ke belakang, apalagi Crunchy ya kan. Dia tuh udah sustain. Jadi kayak shield ability dari Chelly itu bakal gampang banget diabsorb sama Force Moon Shield kan. Betul, makanya itu tadi juga yang bikin mereka lebih ini lagi. Kalau kita melihat juga di area top lane bulat bakalan coba untuk berhadapan dengan Alin, tapi nggak bisa. Itu udah terlalu sakit. Sementara Finberry bakalan coba untuk mencari kesempatan dalam kesempitan, tapi ternyata malah menjadi double kill untuk seorang Alin. Namun di area mid lane bakalan menjadi
lagi untuk teman-teman dari Onyx Zenith. Kepentok sih tadi Hayabusa. Iya, benjol dia. Terus ini kayak salah perhitungan gitu yang ngebuat dia masih nyangkut di area turret. Malah Alin tuh udah gak ada mana loh. Alin tuh udah Betul. panik gitu tadi. Kayak, Alin udah diam. kayaknya udah bakal ke takedown sih. Ternyata malah Pinberry-nya yang terlalu banyak nahan damage dari turret, Virgi. Iya, sayang sekali memang tadi posisinya. Kayaknya emang karena benjol sih. Makanya dia nggak sempat keluar dan mungkin kayak mau ke depan lagi, tapi udah nggak cukup dari segi HP-nya itu sendiri. Tapi inner top turret-nya juga sudah berhasil dirontokkan oleh teman-teman dari Onyx Zenith. Sekarang hanya tersisa inner mid turret aja nih, Kolius. Bakalan agak berat untuk teman-teman dari Saints Spartan Victory untuk coba mendefense ya. Apalagi dengan selisih network 8.000, bahkan Alin lagi dan lagi berhasil mempick off satu orang. Sementara itu Pinberry dari samping gak bisa selamat dengan adanya jump dan juga knock like dari seorang Clar. Well, ini bukan merupakan berita yang baik bagi Saints Spartan karena Onyx terus-terusan bermain dengan sama-sama, apalagi goal difference 10.000 di menit yang ke-9. But let's see di instant replay by Lita, di mana Bulat yang tadi nyoba nyerang ke Tarat, tapi karena memang dari Alun juga udah terlalu sakit, Bulatnya pun nggak bisa nahan damage. Dan ini Pinberry-nya dia salah perhitungan, mau nggak mau dia tuh kena ke damage Tarat yang terlalu banyak sehingga dia pun harus ter-take down begitu saja. Iya, kayaknya lagi dia nggak ngeliat karena bayangannya benar-benar tipis banget di samping tembok. Dia kira masih bisa keluar, tapi mungkin karena saking di tengah momen itu juga ya, apalagi terkena hit dari Tarat yang semakin lama semakin sakit, makanya juga jadi membuat pusing gitu ya teman-teman. Yes, tadi kalau komentar ada Pak Pulung yang lagi marah-marah, Lung. Jangan lupa minum obat darah tingginya ya. Hati-hati, udah tua dia soalnya kan. Iya betul, jangan banyak makan emping juga ya, asam urat ingat. Tapi dari Crunchy di sini 1 versus 2, bahkan dia nggak takut karena memang dia udah menang level 1 level dari junglernya Pinberry bahkan ya. Jadi kayak dari Clar di sini dia udah level 13, Pinberry kalah 2 level. Apalagi di sini dia 131 sedangkan Clar 318 skornya. Dan lihat itemnya nih ya. Wah. Udah ada War Axe, Hunter Strike, apa aja tuh Virgil? Udah ada war. Ternyata arrow-nya connect tapi nggak mau di follow up. Gertak sambar saja. Kaget ya, lagi ngeliat itemization gitu kan dari teman-teman Onyx Zenith dan juga Saints Spartan Victory. Tapi ngeliat kagurannya sih udah jelas ya, COD, Lightning. Tapi yang menarik adalah langsung Junius Mon, dan dia pun juga bawaannya ini sepatu yang Magic Penetration. Makanya dari awal dia itu emang udah sakit banget. Dan kalau kita ngeliat juga dari Shelly-nya sendiri tadi itemnya udah ada, kalau nggak salah Dominance Ice juga, dan sepatunya takut. Tapi dari Pinberry menggunakan Shadow Kiru-nya mencoba untuk bertahan. Lelenya pun connect ke Arame, tapi Pinberry gak dikasih pulang. Bahkan Bulat yang harus ditumbangkan. Dia gak bisa ngapa-ngapain lagi di depan sana. Bahkan gak bisa jadi samsak karena memang itemnya ini belum jadi sama sekali, Virgi. Iya, makanya ini yang tadi aku bilang kan, dia baru jadi kalau nggak salah 1 item dan setengahan lagi mau ke item selanjutnya. Dan sementara buat Onyx Zenith, wah ini udah pasti bakalan lebih tajir ketimbang teman-teman dari Saints Spartan Victory. Dan sekarang hanya tersisa inhibitor top turret yang masih berdiri tegak, tapi sepertinya sebentar lagi akan hancur. Rontok sudah seluruh pertahanan yang dimiliki oleh Saints Spartan Victory, hanya tersisa base aja. Tapi dari Onyx Zenith pun belum mau pulang, masih mencoba untuk bertahan di base milik Saints Spartan Victory, menunggu minion mid lane yang bakal masuk. Sepertinya mereka bakal mencoba untuk end, tapi arrow-nya pun connect menuju ke arah Gami, dan itu lumayan sakit, setengah darah kena ke Gami sih. Atas ini Selena memang tadi udah menjadi, tapi mau pada sudah menentukan menuju ke arah Crunchy, tapi seperti langsung dikepung untuk outstrike dan bakal Shelly pun langsung tumbang bersama juga dengan Bulat. Pinberry dia berusaha untuk masuk, tapi sepertinya tidak bisa, dan base-nya pun hancur. Kemenangan game yang pertama untuk Onyx Zenith. Wow. Dan itu dia tadi teman-teman untuk game yang pertama dari match yang pertama tentunya.